Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wala quwata illa billah. Pada malam hari ini melanjutkan bahasan pemantapan tauhid dan perjuangan kita. Saya tidak tahu ini yang keberapa kalinya saya berdiri, tetapi pada malam hari ini saya akan coba persingkat sebuah analisis yang bagus dari Dr. Raghib As-Sirjani Al-Masri seputar at-tarbiyah bil jannah. Bagaimana Rasulullah SAW berhasil mendidik pejuang Badar dengan sebuah metode pengharapan mendapatkan surga. Ini mungkin menjadi sebuah sudut pandang yang kita sering sekali mendengar istilah surgawi, tapi sedikit yang memimpikannya. Banyak sekali ayat-ayat mengisyaratkan tentang surga dan keindahan surga, tapi sedikit yang berbuat karena tertarik pada surga. Dari analisis panjang saya baca tentang pertama mubarazah, pertarungan antara petinggi-petinggi muslim melawan petinggi kafir. Ini kita lewati bahasannya. Sekarang ada analisis yang menarik dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dan selalu tegakkan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan surga itu senantiasa ada di depan mata kita. Dan ini ciri-ciri orang beriman dalam berbuat. Dan ini penting sekali di tengah kemusyrikan materialisme kita yang semuanya semua diukur pakai duit. Jadi bahagia kalau dapat duit, sedih kalau lagi nggak punya duit. Kasihan sekali. Sekarang at-tarbiyah bil jannah, bagaimana surga lah yang hendaknya menjadi titik epicentrum kebahagiaan atau kesedihan kita. Saya baca terjemahannya supaya agak lebih detail. Wa ma'a kullil hamasah allati kana al-muslimuna fiha illa annahum ma zalu fi hajatin litashji'i wat tahfiz aktsar wa aktsar. Dengan semangatnya yang tidak bisa dibayangkan kehebatan para sahabat Badar, tetapi mereka tetap membutuhkan motivasi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena mengingatkan itu penting bagi orang beriman. Di sini Rasulullah SAW melihat sahabatnya, li'annal mawqif sa'bun bal ghaya fi su'ubah huna ya'ti dawrut tahfiz bi syai'in laisa hunaka mu'minun wa'in fahim yaksal aw yad'ab indama yasma'u. Dalam suasana yang begitu rumit sekali, dalam puncak kerumitan, menghadapi musuh yang begitu kuat dengan jumlah berlipat, sementara kemenangan harus dicapai, apa yang Rasulullah SAW teriakkan di tengah perang Badar ini. Dan ini saya kira menjadi kisi-kisi penting dari perjalanan kemenangan perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan saya berharap pemuda-pemuda di Aqal Islamic Center dan pemudi-pemudi, termasuk pemudi-pemudi yang sudah punya cucu, berarti semangatnya maksud saya. Rafa'a Rasulullah SAW sautahu liyusmi al-jami'. Tiba-tiba Rasulullah SAW teriakkan sebuah suara dengan suara lantang agar didengar oleh semuanya di tengah pasukan Badar. Apa kata Rasulullah yang membuat semuanya kemudian bergelora semangatnya? Walladzi nafsi biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Demi jiwaku yang ada di tangannya aku bersumpah, tidaklah seseorang yang berperang pada hari ini kemudian dia terbunuh dalam keadaan sabar, dalam keadaan bertahan
dan tetap dalam keadaan menghadapi musuh, tidak sedikit pun gentar dan kembali ke belakang, maka Allah akan jamin untuknya surga. Kalau orang sekarang diteriakin surga, tertarik nggak kira-kira? Tertarik mana? Siapa yang bisa bunuh Osama bin Laden dapat 2 juta US dollar dengan surga? Pilih mana? Tentara-tentara muslim di negeri yang sudah dicekoki bahwa ini Al-Qaeda, ini serem, tangkap kepalanya, hidup atau mati, dapat 2 juta US, atau ingin dapat surga kebanyakan? Bagaimana tertarik pada surga kalau surga itu tidak definitif di dalam benaknya? Seseorang itu tertarik pada sesuatu ketika di dalam benaknya dia sudah ada pengalaman tentang keindahan sesuatu. Saya pernah jelaskan di kelas. Kita bilang sama anak kita, nanti Lebaran, pokoknya kalian akan bapak atau ibu ajak ke satu tempat yang sangat indah tapi tidak terbetik di benaknya. Atau kita bilang sama dia, insya Allah kalau puasanya lengkap, bapak atau ibu belikan PS3. Mana yang lebih menarik? Yang dijanjikan atau yang ada di benaknya? Yang ada di benaknya. Ini persoalan orang sekarang, dan mudah-mudahan setelah ini tertarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Sebelum saya lanjutkan bahasa Rasul dan supaya ini bisa menjadi menarik bagi kita, saya harus bantu dulu jamaah di sini untuk definitif apa itu surga dalam persepsi Allah di dalam Al-Quran. Begini bunyinya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disiapkan kebun-kebun, jannat, yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Setiap kali mereka diberikan rezeki di dalamnya, di dalam jannat itu, ini kan buah makanan yang pernah diberikan kepada aku sebelumnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukankah ini buah? Buah ini simbol ya di surga. Jadi mungkin aksesoris di atas kebutuhan primer, dia merupakan aksesoris. Jadi jangan anggap buah itu kalau kita menu keseharian. Di dalam Al-Quran seringkali buah ini menjadi gambaran tambahan bonus kelezatan surgawi. Bukankah buah-buah ini pernah kami terima sebelumnya? Coba lihat, persepsi tentang surga dimulai dengan kebun yang ada sungai-sungai di dalamnya, lalu kemudian buah-buahan yang diberikan di dalamnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan didatangkan lagi kepadaku sekarang. Tentu kualitas buah yang ada di surga tidak sama dengan buah yang ada di dunia. Mesti kelihatan luarnya sama, tetapi kualitasnya tentu jauh berbeda dan rasanya. Manusia itu cenderung tertarik pada sesuatu jika pernah ada pengalaman di benaknya. Coba dijanjikan sesuatu kepada anak kecil atau kepada siapa saja, termasuk di zaman materialisme seperti ini. Orang lebih pilih mana? Ketemu ustadz, saya doakan semoga, atau pilih dikasih uang. Paling dia bilang sama kayak adik gue bilang kayak gitu, Pak Ustadz, kata adik saya nih bilang gitu. Karena ya namanya juga adik barangkali ya. Ya saya doain deh semoga kalian baik-baik. Ya kalau doa sih bisa sendiri-sendiri Pak Ustadz, muntahnya aja dia bilang. Itu adik gue yang bilang kayak begitu. Baik. Jadi doa dan surga itu tidak menjadi menarik untuk orang sekarang. Semoga untuk orang di ruangan ini, setelah ini saya ingin ingatkan, celaka besar jika kita tidak tertarik dengan iming-iming bernama surga itu.
Coba terbiasa untuk tertarik pada iming-iming yang digambarkan oleh Al-Quran. Untuk itu sesuaikan akselerasi selera dengan selera Al-Quran. Sungguh di kita ini nggak banyak tertarik, lebih tertarik pada THR ketimbang surga. Misalnya kepada semua yang berjuang di akal, mana Anda pilih? Saya kasih THR 2 kali lipat tapi saya tidak doakan masuk surga, atau saya doakan masuk surga dan tidak dapat THR 2 kali lipat? Jujur. Itu kan matre dua-duanya katanya. Baik, inilah manusia. Tapi kalau kita masuk ke dalam pikiran kita sendiri, ke dalam benak kita sendiri, sesungguhnya mana yang lebih membahagiakan? Ini suara saya udah pas-pas, kontrolnya udah pitch control kalau dalam bahasa apa? Ini udah nggak kontrol karena saking lelahnya ini. Saking lelahnya mencoba untuk menerapkan hidup dalam dakwah, dan besok subuh harus siap-siap lagi ke Bali. Di Bali disiksa lagi 4 sesi. Gitu ya. Tetapi tidak ada yang lebih nikmat untuk lepas dari semua kepenatan ini kecuali la ilaha. Seandainya tidak ada surga di depan mata, mungkin saya tidak tertarik untuk melakukan ini semua. Baik, kita coba dengarkan apa kata Rasul dan bagaimana analisis Dr. Raghib As-Sirjani yang menulis itu tuh, Palestina itu. Walladzi nafsi biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Apa kata Raghib As-Sirjani? Al-kalamu ajib. Hadzal kalamu la yumkin ay yafhamahu ilmani wa la yumkinu ay yafhamahu kafirun wa fasik. Ini motivasi jenis ini enggak mungkin bisa difahami oleh sekuler. Muslim yang sekuler. Ini kata-kata semangat surgawi nggak mungkin menarik bagi militer yang materialistis, yang menginginkan uang, nggak akan tertarik. Itu makanya di perang Badar yang disiapkan untuk Rasulullah ada tempat untuk berdoa bermunajat kepada Tuhannya, sementara yang disiapkan untuk pasukan kafir adalah wanita dan cheerleaders dengan semua iringan-iringan musiknya itu. Ini yang membedakan suasana jiwa orang beriman. Ya Allah, intabi li hadzal qaul. Luar biasa. Perhatikan perkataan yang hebat ini. La yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtabisan. Tidaklah seseorang yang terbunuh di medan tempur, tetapi dia sabar dan terus berpegang teguh pada prinsipnya. Ini kata-kata luar biasa menghujam ke dalam jiwa-jiwa yang mendambakan surga. Man kana ya'ishu li dunya wa qutila faqad kullu syai. Bagaimana mungkin orang tertarik pada janji-janji surga? Sebab untuk mendapatkan surga dia harus mati, dan mati di dunia kehilangan segalanya. Enggak mudah memahami itu. Enggak mudah. Ayo ikut Maidatur Rahman, berikan hartamu yang terbaik. Allah janjikan surga, jangankan surga, di dunia Allah bayar, masih enggak tertarik. Masih enggak tertarik. Jadi beruntunglah orang-orang yang punya persepsi definitif tentang suasana surgawi. Tapi itu juga kalau Allah yang memberikannya kepada kita, dan mudah-mudahan semua orang yang ada di ruangan ini dianugerahkan selera itu. Lakin man kana fahiman li ma'nal jannah sayakunu lil qatli indahu ma'nan akhar walakinnal jannah laysat 'alal ard. Tetapi orang-orang yang sudah punya pemahaman definitif tentang surga mungkin akan berbeda maknanya dengan orang lain. Tapi sayangnya surga enggak kelihatan di dunia ini. Al jannatu ta'ti ba'dal maut. Surga itu baru datang setelah ada kematian. Jadi orang-orang yang merindukan surga berarti sedang merindukan kematian. Ya'nil maut huwal hajizul wahid baina syahid alladhi yuqtalu fi ardil qital wa bainal jannah. Satu-satunya pemisah antara seorang syahid menuju surga adalah pintu yang bernama kematian. Jadi kematian itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikunjungi.
pintu kematian itu adalah satu-satunya pintu gerbang yang paling diimpikan untuk masuk ke dalam suasana istana itu. Allah, ketika saya juga mencoba, kenapa saya nggak punya angle ini sebelumnya? Ini luar biasa tadaburnya Sirjani dalam memahami beberapa riwayat tentang surga yang tidak saya bacakan semuanya. Nanti baca sendiri di web, tinggal cari, insya Allah semua paham bahasa Arab. Asy-syahidu yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang-orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa ada seleksi, tanpa ada proses yang rumit. Subhanallah. Al-mautul makruhu inda ammatil bashar yusbihu umniyatan bal asmal amani liman faqih haqiqatal jannah. Kematian itu yang menakutkan bagi banyak orang justru menjadi puncak impian orang-orang yang mengerti hakikat makna surga itu. Saya mau tanya, sebetulnya bagi Anda surga itu menarik gak sih selama ini? Menarik gak menarik sebetulnya tergantung tingkat pemahaman Anda tentang surga. Jadi biasanya kita itu tertarik pada sesuatu kalau sesuatu itu sudah kita rasakan dan sudah tertanam di benak tentang hakikat sesuatu itu dan sudah ada experience, bukan cuma ada di dalam memori, tapi di daya rasa kita sudah pernah punya pengalaman merasakan itu. Sekarang saya jelaskan gambaran Imam Bukhari dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW. Apa itu surga? Digambarkan oleh Rasulullah begini. Inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Di antara dua level itu jaraknya seperti bumi dengan langit. Jarak ketinggian derajat itu. Ini mungkin berkaitan dengan ketinggian leveling derajat. Warawal Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Bukhari dan Muslim riwayat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatu fi sabilillah aw rahatun khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh berjalan menuju fi sabilillah pada waktu siang atau waktu sore khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diterik matahari seperti itu di sore menjelang malam itu. Wala qabu qausi ahadikum aw mawdi'u qaddihi atau sautihi fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Busur panah atau anak panah seorang mujahid di fisabilillah itu lebih besar timbangannya, lebih besar harganya, lebih berat nilainya dibanding dunia dan seisinya. Walau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at ala ahli al-ard la adha'atid dunya wa ma fiha. Andai satu saja bidadari surga menampakkan wajahnya, maka niscaya teranglah seluruh langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan pasti seluruh langit dan bumi itu dipenuhi oleh semerbak harumnya bau bidadari surga itu. Itu pemuda-pemuda dan orang-orang beriman kalau sudah digambarkan sedemikian suasana surgawi oleh Rasulullah SAW, itu sudah sampai pada puncak kebahagiaannya. La yumkinu lil insani ay yakuna indahu yaqinun fi hadzal kalam tsumma la yashtaq ilaih. Enggak mungkin orang yang sudah saya bacakan hadis tadi lalu dia yakin bahwa itu pasti terjadi, enggak mungkin dia enggak tertarik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang enggak tertarik berarti bermasalah itu dengan jiwanya, ada kelainan dalam keyakinannya. Ya syabab al-muslimin, lidzalika fal jaishul mansuru jaishun yuhibbul maut fi'lan. Sesungguhnya karena itulah
Tentara-tentara yang mendapatkan pertolongan Allah adalah tentara-tentara yang merindukan kematian. Coba dengarkan kalimat Khalid bin Walid al-masyhura allati dzakarnakum biha qabla dzalik. Coba perhatikan. Sang panglima perang, perwira tinggi, sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid, teman gulatnya Umar bin Khattab sejak kecil, yang gantian kadang menang kadang kalah. Apa kata Khalid bin Walid dalam pertarungan itu? Ji'tukum birijalin yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul hayah. Di depan pasukan, Khalid bin Walid teriak kepada pasukan Quraisy, "Wahai pasukan Quraisy, lihat orang-orang di belakangku. Ini adalah pasukan-pasukan yang merindukan kematian seperti kalian yang merindukan kehidupan." Itu langsung Allahu Akbar. Mereka sudah mati sebelum perang dan menyesal kalau tidak mati, sebab kematian adalah nikmat yang paling besar. Surga ada di depan mata mereka. Dari tadi saya bicara tentang surga untuk konsumsi laki-laki. Bagaimana surga untuk konsumsi perempuan? Maaf kalau saya tadi gambarkan bidadari. Memang puncak kebahagiaan laki-laki bukan di harta dan bukan di rumah tangga, tapi memang bidadari. Tapi beda dengan wanita. Makanya doanya Asia, imra'atu Fir'aun, Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Surga yang ada di dalam gambaran ibu-ibu sebetulnya terwakili oleh persepsinya Asia, istrinya Fir'aun itu. Wahai Tuhan, persetan dengan semua harta dan perhiasannya Fir'aun yang dirindukan umumnya wanita yang ingin tinggal di istana, bertabur permata, berbandingkan parfum dengan semua keindahan bunga-bunga dan materi. Persetan dengan itu semua Tuhan. Yang kuinginkan adalah bangunkan untukku rumah bertetanggaan denganmu, di sampingmu, karena cintamu, karena kesetiaanmu yang tidak pernah luntur kepada aku. Wahai Tuhan, bukankah begitu kerinduan para ibu-ibu? Iya katanya. Kalau yang masih muda mungkin belum kali ya. Kalau Astri rindunya apaan? Novi rindunya apa Novi? Mau dibangunkan surga juga nggak? Rumah juga nggak di surga di samping Allah? Enggak Ustadz, di dunia dulu dia bilang begitu. Baik. Wa indama takallama ar-rasulu 'anil ummatil mahzumati dzakara min sifatiha al-wahan. Tapi ketika Rasulullah ditanya, kenapa banyak umat yang kalah? Dan sekarang kenapa umat Islam mundur? Kita sedang terserang satu penyakit. Penyakit ini yang membuat kita terhalang dari surga. Mau tahu penyakit apa? Al-wahan. Sekarang sudah tahu apa sebabnya kenapa surga selama ini tidak menjadi sesuatu yang menarik. Ya syabab ar-Rahman, ya khair syababir Rahman, wahai pemuda-pemuda di akal ini, wahai para lelaki-lelaki di akal ini, wahai perempuan-perempuan yang berjuang di perjuangan dakwah ini untuk tegaknya peradaban Islam dan peradaban Quran di Indonesia. Saya beritahukan apa yang menyebabkan surga tidak tertarik bagi kita di mata kita selama ini. Asabakumul wahan. Kenapa umat kita ini mundur? Kenapa umat Islam tidak loyal kepada Islamnya? Karena kalian terserang penyakit wahan. Sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian sudah cinta dunia sehingga dibutakan surga di mata kalian. Kalian terlalu cinta dunia sehingga tidak ada data surga di dalam hati kalian. Kalian sudah terlanjur mencintai dunia sehingga surga tidak menjadi sesuatu yang kalian impikan. Dan satu lagi, akibatnya kalian takut mati. Jadi di sini saya ingin simpulkan, para pencari surga merindukan kematian. Para pecinta dunia takut menghadapi kematian. Disinilah perbedaan calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Sekarang masuk ke dalam diri, sesungguhnya kita masih calon yang mana. Tetapi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan berubah dan cari informasi
Tanamkan di dalam benak, install diri dengan persepsi tentang apa itu surga, sehingga rindukanlah kematian. Ya Allah, berkahilah semua orang yang ada di ruangan ini untuk menjadi pencari surgamu yang sesungguhnya. Berkahilah orang-orang yang ada di ruangan ini semua sehingga tidak takut pada kematian, dan kematian bagi mereka adalah pintu gerbang memasuki surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sering-sering menyebut kata jannah, jannah. Sering-sering menyebut kata jannah. Sesama sahabat nasihati, ada jannah, ada jannah. Akan dapatkan jannah, jannah, surga, surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.